Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, berjumpa lagi di channel YouTube kita Sharing Pajak Emenko dalam segmen Bijak Emenko, bincang isu pajak bersama Emenko. Dengan saya Margarita Pratiwi dan di samping saya sudah ada Bapak Muh Nurkolis. Baik, kita sapa dulu terlebih dahulu Bapak Muh Nurkolis. Assalamualaikum Pak Nur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat Mbak Rita ya. Baik Pak Nur. Dalam segmen Bijak Emenko kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Nur tentang perlakuan pajak atas penghasilan dari endorse. Jadi begini Pak, beberapa waktu lalu saya itu membaca sebuah artikel dari kompas.com. Saya bacakan sedikit Pak Nur. Okay, Kompas.com 24 Juli 2021. Jakarta, endorse adalah istilah populer dalam pemasaran di media sosial. Praktiknya disebut dengan endorsement. Dalam bahasa Inggris, endorse adalah dukungan atau pengesahan. Lalu apa itu endorse? Dalam Kompas.com mengutip dari The Economic Times, endorsement atau endorse adalah bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebriti terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari berbagai pihak. Kemudian di era booming ini Pak, banyak sekali makna dari terkenal. Seperti halnya kalau di media sosial itu dinamakan oleh selebgram. Kemudian perlakuan pajak seperti apa sih Pak bagi seseorang yang mengendorse atau menerima penghasilan dari endorse sebuah produk jika seseorang tersebut mendapatkan upah atau fee dari memasarkan produk tersebut? Ya baik ya, makasih Mbak Rita. Jadi endorsement ini memang salah satu strategi marketing yang sangat sukses menurut saya ya. Kenapa? Karena dia mengekor pada orang-orang terkenal ya. Orang-orang terkenal itu yang sudah punya follower. Jadi apapun yang dikatakan orang terkenal itu ya nanti akan di-follow oleh para followernya, termasuk produk yang dia tampilkan. Betul. Walaupun faktanya si artis ini nggak pakai produk itu, ya cuma nebeng saja, followernya kaget, wah ini artis kita pakai ini, padahal belum tentu ya. Ya. Lalu followernya pada belanja itu ya. Ini lumayan sukses ya strategi marketing yang di media sosial ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan perpajakannya ya. Intinya pajak itu kan ada dua ya, ada PPN, ada PPH. Ya. Nah siapa yang kena PPH itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan penghasilan dari transaksi itu, dari aktivitas itu. Nah dalam endorsement ini siapa yang terima penghasilan adalah artis yang mengendorse, yang diminta untuk mengendorse, ya, yang diminta untuk mendukung strategi marketingnya, maka dia dibayar, ya kan? Nah, ketika dibayar, bagi dia kan penghasilan buat dia. Nah, ketika dia penghasilan dan undang-undang mengatakan ini tidak dikecualikan, maka dia harus kena pajak, Nah, pertanyaannya bagian mana dari endorsement ini yang kena pajak? Karena endorsement ini kan ada yang bentuknya uang. Betul, Pak. Ada yang bentuknya barang. Ya. Ini secara barter ya, tuker-tukeran misalnya. Betul, nah, Pak. ini mana yang jadi objek pajak nih? Kalau kita buka pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, ya, di sana mengatur tentang penghasilan yang kena pajak. Di sana mengatur penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, salah satu penghasilan yang tidak kena pajak itu adalah natura, ya, imbalan berupa natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka pekerjaan atau jasa. Jasa endorse ini menerima natura, menerima barang. Maka atas barang ini nggak ada pajaknya. Ya, misalnya saya nih Nurkolis di channel pajak Emenko gitu ya. Saya mengendorse kaos kaki misalnya. Kan? Pak Nur nih pakai kaos kakinya selalu produk saya misalnya kan. Saya terima kaos kakinya nih. Minggu harus ganti kaos kakinya kalau rekaman gitu ya. Nah, kalau kaos kaki ini bukan objek pajak di situ. Ya, tapi kalau Pak Nur dapatnya uang, maka itu harus dikenai pajak penghasilan. Tapi harus ingat, di Undang-Undang HPP yang baru berlaku ya 23 Oktober 2021 itu ada perubahan terkait dengan imbalan berupa natura dan kenikmatan. Nah,
di Undang-Undang HPP yang baru itu, imbalan berupa natura dan kenikmatan itu dianggap sebagai objek pajak. Ya, cuman ini aturan turunannya. Sekarang tanggal berapa nih Mbak Rita? Sekarang tanggal 14 Februari 2022. Itu aturan turunannya belum keluar, belum terbit. Bentuk natura dan kenikmatan yang mana yang nanti akan jadi objek pajak? Apakah kaos kaki yang saya endorse tadi itu akan jadi objek pajak buat saya? Ini saat ini belum jelas, ya. Tapi secara umum natura dan kenikmatan mulai 23 Oktober mulai ini ya berlakunya mulai tahun pajak 2022. Kalau undang-undangnya sudah keluar 23 Oktober 2021. Tapi berlaku undang-undangnya aturan yang baru mulai Januari 2022. Nah, ini kita tunggu saja aturannya supaya kita bisa pastikan kaos kaki yang saya endorse tadi ini objek pajak bukan buat saya, ya. Tapi dari aturan secara umumnya itu objek pajak, ya. Nah, sekarang uangnya nih, ya, kita bicara saat ini karena aturan turunannya belum terlihat, ya. Saat ini kalau saya terima uang dari endorsement, ya, kita abaikan yang natura, ya, kita abaikan yang barang. Saya terima uang nih, maka saya yang pertama adalah harus bayar pajak. Bagaimana cara bayar pajaknya saya? Ada dua cara. Yang pertama nih, saya akan dipotong oleh pihak yang mengendorse saya, yang membayar pada saya dipotong tuh, ya. PPh pasal 21, ya kan? Lalu yang kedua nih, tiap bulan saya dipotong PPh 21. Itu pajak yang sifatnya sementara, ya, potongan di muka ceritanya. Setelah akhir tahun nanti, saya akan jumlahkan semua penghasilannya. Jumlahkan, hitung semuanya, ya. Lalu nanti berapa pajak totalnya kita kurangi dengan PPh 21 yang pernah dipotong oleh pihak yang mengendorse saya, gitu ya. Jadi bisa dikurangkan. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya adalah berapa nilai penghasilan yang dihitung dari fee yang saya terima? Nah, fee itu kan masih kotor, ya. Dari yang kotor itu harus dicari bersihnya. Bagaimana cari bersihnya? Bersih itu kan penghasilan neto atau laba. Maka caranya ada dua. Boleh pakai norma penghitungan penghasilan neto. Kalau dia totalnya masih di bawah 4,8 miliar, ya. Atau kalau di atas itu, dia sudah harus membuat pembukuan. Nanti penghasilan netonya lah yang harus dikenai pajaknya. Baru nanti dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Itu bagi orang artis yang mengendorse, gitu ya. Itu Mbak Rita. Baik Pak Nur, itu tadi kan dilihat dari penghasilan penerima atau endorse-nya. Ya, betul. Ketika sebuah yang memberikan endorse atau yang memiliki barang atau produk tersebut, itu kan termasuk dari promosi mereka. Nah, dari promosi tersebut, apakah juga ada dikenakan pajak, Pak Nur? Ya, baik. Kalau tadi yang kita bahas adalah dari sisi yang artisnya, ya, yang betul, dia Pak. Itu membantu endorse, ya, mendukung, gitu ya. Nah, terus sekarang sebaliknya nih, bagaimana kewajiban pajak bagi si badan, si pengusaha, si orang yang punya barang, yang punya merek untuk di-endorse tadi, ketika dia membayar, adakah kewajiban pajaknya? Jadi kewajiban pajak itu ada dua, ya. Kewajiban menghitung pajak kita sendiri, dengan kita membuat SPT itu kan. Yang kedua, kewajiban menghitung pajaknya orang lain, yaitu kewajiban memotong, memungut. Kapan timbulnya kewajiban ini? Kewajiban memotong tadi timbul ketika sebuah perusahaan itu membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Di situ akan timbul kewajiban. Dan kalau kewajiban ini nggak dilakukan, maka resikonya akan nempel pada dia. Karena undang-undang memberikan kewajiban. Wajib itu harus dilakukan. Nah, sekarang kewajibannya apa nih? Ketika membayar endorsement kepada seseorang, ya, katakan nih Pak Nur dapat 10 juta setiap bulannya, maka si perusahaan harus memotong PPh pasal 21. Kita ingat bahwa objek PPh pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan jasa, sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, si pengendorse ini kan orang pribadi, ya kan? Dia punya penghasilan dari jasa endorsementnya dia. Maka dia harus dikenai PPh 21. Gimana tarifnya? Tarifnya tidak langsung dari bruto. Pasal 21 itu ada 3 cara ngitung nih Mbak Rita, ya. Tergantung dari status si penerimanya nih. Kalau dia pegawai tetap, ya, itu cara ngitungnya beda kalau yang nerima itu bukan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Ya, cara ngitungnya beda lagi kalau yang nerima itu bukan pegawai kita.
Nah, si artis peng-endorse itu kan bukan pegawai kita, maka dia masuk kategori bukan pegawai. Nah, di kategori bukan pegawai ini ada 3 lagi cara ngitungnya, ya kan? Jadi bikin pusing kita ya. Gitu ya, Pak, ya. Belajar pajak itu harus detail ya. Tidak hanya pasal 21 tarifnya 5%, 15, nggak sekedar itu saja. Di dalamnya itu detail, ya, bermacam-macam cara menghitungnya. Nah, kalau yang endorsement ini masuk ke bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan ceritanya. Nah, cara ngitung pajak dia adalah tarif pajak, tarif itu kan 5, 15, 25, 30. Sekarang yang baru 35% ya. Kemudian dikalikan dengan 50%-nya fee yang diterima, ya. 50% dari fee, jadi nggak dari kotornya. Katakan saya terimanya 10 juta, yang dikenakan 50% dari 10 juta, baru dikalikan dengan tarif progresif. Nah, ini masuk di lapisan yang mana? Kalau udah masuk lapisan yang di atas 60 juta, aturan yang lama 50 ya, aturan yang baru 60, baru kenanya level 15%. Ya, kira-kira begitulah Mbak Rita ya. Nanti mestinya kita belajar PPh 21 lebih detail lagi. Karena nggak cuma tarif kan macam-macam tadi ya. Dibagi 3 kelompok, yang kelompok 3 dibagi 3 lagi. Yang 3 ini masing-masing ada orang-orangnya beda-beda lagi, ya, bertingkat-tingkat, ya. Oke ya, jadi jangan lewatkan ya semua channel kita ya, materi-materi kita ya. Betul Pak Nur. Baik Pak Nur, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin beberapa selebriti atau orang-orang yang sudah melakukan endorsement, pembicaraan kita kali ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Nur, sangat memudahkan kita untuk memahami pajak sekali. Sekian segmen Bijak Emenko kali ini. Sampai jumpa di tema berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.